Selamat siang Pak Ahyan. Iya, selamat siang juga Bu Daryati. Ya, Saya dengar Bapak cari saya. Ada apa kiranya cari saya? oh iya Bu, kira-kira Ibu bolehkah saya meminta waktunya? Karena saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh teman sejawat saya di sekolah. Boleh Pak, kebetulan saya longgar waktunya. Jadi apa yang mau Bapak bicarakan? Silahkan Pak. Begini Bu Daryati, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Beliau menerima laporan dari teman sejawat yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Nah, teman sejawat yang melakukan supervisi tadi tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Mm-mm. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lain. Nah, ketika diingatkan oleh teman sejawat tadi, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak Mm-mm. menggunakan buku teks. Nah, teman sejawat saya tadi itu tampaknya tersinggung, Bu, dan memberikan Mm-mm. laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Hmm. Oh ya Pak, kalau boleh tahu, kira-kira hambatan apa sih yang Bapak hadapi atau yang Bapak alami sehingga Bapak saat mengajar tidak menggunakan buku teks? Saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut, Bu, dan materi Mmm, yang saya ajarkan itu saya kuasai. Nah, mhm. Jadi menurut Bapak, apa yang Bapak rasakan, kelebihan apa yang Bapak rasakan kira-kira saat Bapak mengajar menggunakan tidak menggunakan buku teks tersebut? saya merasa lebih bebas sih, Bu, dalam menyampaikan Mhm. materi tersebut, dan hal tersebut juga adalah sebagian mengimplementasi dari Merdeka Belajar. Oke Pak. Terus ini kalau boleh tahu, pada saat mengajar itu Bapak menggunakan, sumber belajar apa saja? Kalau mengenai sumber belajar, saya menggunakan sumber belajar dari Mhm. internet sih, Bu. Seperti video Mmm, pembelajaran, terus yang didapat dari YouTube, banyak lagi mhm. yang intinya dari internet, seperti itulah, Bu. Oh iya, Pak. Kemudian kalau menurut Bapak nih, apakah kalau Bapak menggunakan buku teks itu akan menghambat, Bapak dalam mengeksplor, eee, kemampuan anak dalam pembelajaran? Maksudnya menurut Bapak nih, apakah ketika Bapak menggunakan buku teks, Bapak mengalami hambatan untuk mengeksplor kemampuan murid? Oh iya, Bu. Eee, Kalau saya pikir-pikir kembali, ya Mhm, penggunaan buku teks itu tidak akan menghambat eksplorasi murid sih, Bu. Bahkan bisa jadi mhm. memperkaya referensi murid. Kemudian, saya setuju ya dengan Bapak, menggunakan banyak, apa namanya, menggunakan banyak sumber belajar itu sangat baik. Eee, Semakin banyak kita menggunakan sumber belajar, maka pembelajaran kita itu semakin bervariasi dan bisa saja menyenangkan untuk anak-anak. Nah, kalau menurut Bapak nih, Bapak kan menggunakan, apa namanya, eee, video, kemudian media internet, misalnya YouTube, kemudian video-video pembelajaran lainnya. Kalau di-rating nih Pak, menurut Bapak, kalau di-rating 1 sampai 10, menurut Bapak nih, eee, penilaian Bapak, jika di-rating dari 1 sampai 10, kira-kira tingkat keberhasilan dalam pembelajaran jika Bapak menggunakan, apa namanya,
referensi yang banyak itu menurut Bapak ratingnya berapa? Kalau Bapak menggunakan banyak media, banyak, referensi pembelajaran kelas itu kira-kira Oh, ratingnya berapa? diperkira sekitar 1 sampai 8 itulah, Bu. Sampai Iya, 8. Oke, iya. heeh, saya setuju sekali dengan Bapak, kalau dalam pembelajaran itu banyak sekali menggunakan, eee, referensi, tapi tadi Bapak juga mengatakan bahwasanya menggunakan buku teks juga tidak akan menghambat, apa namanya, pembelajaran anak gitu kan. Bahkan mungkin akan, menambah salah satu referensi bagi anak. Nah, saya ingin tahu sekarang nih rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah yang Bapak alami dengan rekan sejawat yang terjadi, apa, sepertinya rekan Bapak itu tersinggung gitu ya karena Bapak Iya. jadi rencana ke depannya nih apa yang akan Bapak lakukan, untuk menyelesaikan masalah tersebut? Oh iya, Bu. Rencana saya yang pertama itu saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya telah membuat kecewa Mhm, Bapak teman sejawat tadi. Nah, kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan teman sejawat saya tadi. Nah, mhm, supaya masalah yang saya dengan beliau tadi bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan, Bu. mhm. Kemudian Pak, kalau kepala sekolah nanti memediasi, mempertemukan Bapak dengan rekan sejawat yang apa namanya, supervisi Bapak, apa yang akan Pak Ahyan sampaikan kepada rekan sejawat tersebut? Nah, di sana nanti saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar. Di antaranya buku teks, terus yang terdapat dari internet, video pembelajaran juga dengan tujuan supaya murid-murid itu dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka, Bu. Mhm. Oke Pak, sangat bagus sekali rencana Bapak. Saya mengapresiasi bahwasanya Bapak meskipun sudah menerapkan Merdeka Belajar yang menggunakan banyak media pembelajaran, referensi pembelajaran dari internet, YouTube maupun media lainnya, tetapi Bapak masih mau menerima saran dari teman untuk menggunakan, eee, buku teks untuk menjadi salah satu referensi pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya apa kira-kira komitmen, yang akan Bapak lakukan atau apa komitmen Bapak terhadap rencana yang akan Bapak lakukan? Nanti saya berkomitmen, Bu, untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang Mhm, menggunakan banyak iya, sumber belajar untuk eksplorasi materi. Nah, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan Merdeka Belajar dan saya akan membuat murid-murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Dan mhm. saya akan serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Oke, luar biasa sekali, Pak, ya. Saya sangat mengapresiasi dan ini merupakan salah satu inspirasi untuk saya, karena kita sama-sama satu profesi ya, Pak, sama-sama guru. Jadi, apa yang Bapak nyatakan tadi itu juga bisa memotivasi saya. Nah, mudah-mudahan nantinya rencana yang Bapak lakukan ini akan berjalan dengan lancar, kemudian sesuai harapan Bapak, masalah antara Bapak dan rekan sejawat tadi terpecahkan, terselesaikan tanpa ada kesalahpahaman sesuai dengan harapan Bapak. Terima kasih Bu Daryati atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa uh, menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin, sama-sama Pak. Ya. Selamat siang Pak Ahyan. Iya, selamat siang Bu Daryati. Nah, Gimana kabar Bapak hari ini?
Ya, kabar baik Bu sekali hari ini, dan bagaimana juga kabar Ibu Daryati siang ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak, baik saya. Apakah Bapak sedang tidak sibuk Pak? Saya pingin berbincang-bincang dengan Bapak. Silahkan Bu. Baik Pak, ini Pak, saya pingin cerita dengan Bapak. Eee, Mudah-mudahan nanti setelah saya bercerita dengan Bapak, saya bisa mendapatkan gambaran bagaimana saya menyikapi, masalah yang sedang saya hadapi. Begini Pak ceritanya, jadi ada salah satu murid di kelas saya itu yang dalam pemantauan saya itu kurang semangat jika di dalam dalam pelajaran bahasa Indonesia, Pak. Bahkan terkadang-kadang tugas yang saya berikan itu tidak terselesaikan atau tidak dikerjakan dengan selesai. Nah, hal ini, eee, membuat saya ya lumayan bingung lah, Pak, ya. Apa sih yang menjadi masalah anak tersebut sehingga kok belajarnya ketika pelajaran bahasa Indonesia itu kurang semangat dan, saya pingin bincang-bincang dengan Bapak bagaimana cara mengatasinya. Oh begitu ya Bu. Begini Bu, apakah Ibu sudah menelusuri apa permasalahan yang dihadapi anak tersebut? Nah, sehingga penyebab kurang semangat ketika pelajaran bahasa Indonesia itu, nah bahkan kadang tidak menyelesaikan tugas yang Ibu berikan. Sudah Pak, sudah. Saya sudah memanggilnya secara khusus, kemudian saya tanyakan, "Kenapa kamu kok kurang semangat dalam belajar dalam pelajaran bahasa Indonesia?" Nah, ternyata menurut anak tersebut, eee, masalahnya itu anak itu kurang lancar dalam membaca, Pak. Jadi Oh, pembacanya kurang lancar, apalagi kan kadang-kadang saya itu, eee memberikan, apa ya, teks bacaan, terus membaca. Nah, secara bergantian, nah murid tersebut menjadi tidak semangat ketika pelajaran bahasa Indonesia. kalau boleh saya tahu Bu, Mhm. kira-kira ide apa yang Ibu Daryati harapkan? Apa ada pada murid atau yang bagaimana itu Bu? Ya seperti, ya keinginan saya anak murid ini itu sama seperti teman-temannya yang lainnya, Pak. Bersemangat ketika pelajaran apapun, termasuk pelajaran bahasa Indonesia, dan mau menyelesaikan tugas yang saya berikan gitu, Pak. Oh, baik Bu. Kalau boleh saya tahu Bu, apakah ada penyebab lain yang membuat anak yang Ibu maksud tadi tidak semangat dalam pelajaran bahasa Indonesia selain karena anak tersebut kurang pandai membaca Bu? Nah, iya, Pak, setelah saya refleksi diri, ternyata selama pembelajaran ini saya, kurang memetakan kesiapan belajar murid gitu, Pak. Jadi, saya menganggap anak-anak di kelas saya itu punya kemampuan yang sama. Jadi, tidak saya petakan lagi kesiapan belajar mereka, mana yang sudah pandai baca, mana yang belum. Kemudian selain itu, ya saya akui, Pak, saya memang kurang, apa namanya, kurang memanfaatkan, media dalam pembelajaran. Jadi mungkin menurut anak-anak saya itu monoton dalam, eee, pembelajaran begitu, Pak. Oh iya, baik Ibu. Eee, jadi sekarang Ibu Daryati ini sudah mengetahui apa penyebab anak murid, tadi tidak semangat dalam pelajaran bahasa Indonesia ya, Bu, ya? Iya, Pak. Jadi sekarang apa rencana Ibu Daryati untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Rencana saya yang pertama-tama itu, saya memetakan, apa namanya, kesiapan belajar murid, Pak. Mana yang sudah lancar membaca, mana yang masih kurang, itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
untuk pembelajaran secara umum saya akan, apa namanya, menggunakan banyak media pembelajaran dan maksudnya bervariasi, media pembelajaran yang bervariasi supaya menarik dan memotivasi belajar anak. Nah, khusus anak murid yang belum pandai membaca, kurang lancar membaca ini, saya merencanakan akan memberikan bimbingan khusus, dalam membaca di luar jam pembelajaran, begitu Pak rencana saya. Baik Bu Daryati, luar biasa ya Bu. Jika kita rating Bu dari angka 1 sampai 10. Nah, jadi kalau menurut Ibu Daryati, seberapa tingkat keberhasilan pembelajaran yang Ibu Daryati itu yang menariknya minat belajar dan membuat murid juga lebih menjadi lancar membaca Bu. Maksud saya itu tingkatnya itu Bu. Kalau menurut saya ya Pak ya, dari 1 Ya. sampai 10 itu kira-kira kalau menggunakan, media pembelajaran yang bervariasi seperti video dan lain sebagainya itu, eee, motivasi belajar anak itu 7 sampai 8 lah gitu Pak, tingkat tingkat termotivasinya. Nah kemudian untuk anak yang, apa namanya, anak yang kurang pandai membaca, kurang lancar membaca ini, tentunya saya harus melakukan secara rutin dan berkesinambungan gitu ya, Pak, ya, sampai anak ini benar-benar menjadi lancar dalam membaca. Untuk selanjutnya Bu, Iya, Pak. kapan dan apa saja sih yang akan Ibu Daryati ini lakukan dan bagaimana langkah-langkah nantinya ke depannya itu Bu? Baik, Pak, yang saya akan lakukan adalah saya akan segera untuk pembelajaran, saya akan segera menerapkan pembelajaran, menggunakan bermacam ragam model pembelajaran ya, yang bervariasi, media yang bervariasi supaya bisa memotivasi, eee, menarik gitu Pak, dalam pembelajaran. Nah, Ya. kemudian juga untuk selanjutnya saya harus sering berefleksi dan meng-update diri, Pak. Banyak belajar supaya saya lebih bisa, dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menarik sesuai dengan kebutuhan belajar anak. Masuklah anak yang kurang lancar dalam membaca, begitu, Pak. Oh iya, baik Ibu. Ada lagi Bu, ini saya tanyakan, siapa saja yang akan Ibu Daryati libatkan pada rencana yang akan Ibu lakukan ini? Dan kapan Untuk sih Ibu akan melakukannya tuh Bu? baik, Pak. Untuk rencana kegiatan ini tentunya akan saya komunikasikan dengan kepala sekolah sebagai pimpinan saya di sekolah, kemudian, dengan teman-teman sejawat saya, Pak. Juga saya akan melibatkan orang tua murid supaya semua pihak dari sekolah sama orang tua murid itu mengetahui apa yang menjadi rencana saya, sehingga mendapat dukungan dari beliau-beliau ini. Kemudian untuk keberhasilannya ya tentunya memerlukan waktu ya, Pak, ya, ndak bisa instan, pastinya perlu kerja keras, perlu kesungguhan, keseriusan, dan tentunya dilakukan dengan cara rutin dan berkesinambungan, Pak. Oh iya Bu. Terus apa nantinya sih Ibu Daryati komitmen ini Bu? Apa sih komitmen nantinya Ibu Daryati terhadap rencana yang Ibu buat ini terus berjalan dengan baik, didukung dari siapa yang nantinya akan Ibu butuhkan? Kalau saya itu berkomitmen kepada diri saya sendiri, Pak, terutama supaya saya bisa bersungguh-sungguh melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan. Kemudian saya akan berkonsisten melaksanakan rencana saya itu secara terus-menerus dan berkesinambungan, Pak. Kemudian saya juga harus terus belajar untuk meningkatkan kemampuan saya dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Kemudian, eee, dukungan dari semua, Pak, dari rekan sejawat, dari kepala sekolah, orang tua,
juga dari murid-murid saya, Pak. Dukungan tersebut yang saya perlukan, Pak. Baik Bu Daryati, luar biasa ya Bu. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Saya setelah berbincang-bincang dengan Bapak dan sharing dengan Bapak nih merasa lega dan mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya, eee, alami dan hadapi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan kehadirannya oleh anak-anak, Pak, ya. Terima kasih, Amin Bu. Bapak. Iya.